Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khorunisa dengan NIM 14016-22069, kelas PPKMB angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat yang dari artikel Global Citizenship, a, typ- a typology for distinguishing its multiple conception. Nah, dalam artikel ini yang dari karya Laura Oxley dan Paul Morris menjelaskan konsep kewarganegaraan global atau global citizenship yang beragam dan kompleks dalam pendidikan. Nah, artikel ini mencoba mengatasi kebingungan dalam pemahaman global citizenship dengan menyusun tipologi untuk mengidentifikasi berbagai perspektif yang ada. Nah, global citizenship ini juga dianggap penting dalam sistem pendidikan banyak negara sebagai tanggapan terhadap isu globalisasi dan kosmopolitanisme. Nah, di sini ada peta konsep. Yang pertama itu global citizenship. Global citizenship ini konsep yang berkembang dalam pendidikan yang mencerminkan pergeseran dari kewarganegaraan berbasis negara menuju kewarganegaraan global. Nah, global citizenship menekankan bahwa seseorang bukan hanya warga negara dari suatu negara, tetapi juga bagian dari komunitas dengan hak dan tanggung jawab terhadap seluruh dunia. Konsep ini mencakup kesadaran global, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan dalam isu-isu global seperti lingkungan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Nah, yang konsep kedua itu ada tipologi global citizenship. Nah, tipologi ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kosmopolitan, dan kedua advokasi. Nah, kosmopolitan ini berfokus pada prinsip universal termasuk pandangan politik, moral, ekonomi, dan budaya yang cenderung melihat dunia sebagai suatu komunitas besar. Dalam kategori ini juga kosmopolitanisme mendorong hak asasi manusia universal dan kepedulian terhadap kesejahteraan global, tetapi mendapat kritik karena dianggap berpotensi neo-imperialistik. Nah, yang kedua itu adalah advokasi. Nah, global citizenship advokasi ini lebih radikal dan berbasis aktivisme yang meliputi pendekatan sosial, kritis, lingkungan, dan juga spiritual. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keadilan sosial, lingkungan hidup, dan pemahaman budaya, serta mendorong advokasi untuk perubahan sosial yang lebih mendalam. Nah, konsep yang ketiga itu pendekatan dikotomis dalam global citizenship. Nah, dalam hal ini ada dua kutub seperti yang lemah versus kuat atau hegemonik versus kontrak hegemoni. Misalnya, global citizenship yang lemah ini berfokus pada keterlibatan internasional yang minimal, sedangkan global citizenship yang kuat mengarah pada keterlibatan penuh
terhadap isu-isu global dan keadilan sosial. Yang keempat itu ada praktik dan pendidikan global citizenship. Nah, dalam kurikulum pendidikan global citizenship mencakup pemahaman dan aksi sesuai konteks kosmopolitan atau advokasi itu. Jadi program pendidikan berusaha mengembangkan kesadaran global, tanggung jawab sosial, dan keterampilan yang relevan dalam menyikapi isu-isu dunia. Nah, mind mapping yang kedua itu perdebatan konseptual dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe kosmopolitan, itu termasuk politik, moral, ekonomi, budaya. Sedangkan tipe advokasi itu ada sosial, kritis, lingkungan, spiritual. Nah, jadi politik ini mencakup gagasan demokrasi global atau negara dunia, di mana lembaga internasional seperti PBB diperkuat untuk mencapai tata kelola global. Yang kedua ini moral itu berakar pada prinsip etika kosmopolitan yang mengedepankan tanggung jawab moral universitas, seringkali dikaitkan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga ekonomi, itu menekankan globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh neoliberalisme, namun juga ada gagasan kewarganegaraan bisnis global yang bertanggung jawab. Yang keempat itu budaya, itu menekankan globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh dan kesadaran global akan praktik budaya yang berbeda, sering didorong oleh globalisasi media dan teknologi. Selanjutnya itu disebut advokasi. Yang pertama sosial itu berfokus pada pengembangan masyarakat sipil global yang menekankan kesetaraan sosial, keadilan, dan hak-hak manusia. Yang kedua itu kritis. Nah, ini mempromosikan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui perspektif pasca kolonial dan kritis, menantang struktur global yang dianggap eksploitatif. Nah, yang ketiga itu lingkungan, menyoroti hubungan manusia dengan alam serta kebutuhan untuk menjalankan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat itu spiritual, itu menghargai nilai-nilai spiritual dan relasi emosional antar manusia yang seringkali terkait dengan kepercayaan dan filosofi kehidupan yang lebih mendalam. Yang terakhir ini perbincangan teoritis. Pertama itu kosmopolitan versus vokasi. Nah, dalam hal ini prinsip kosmopolitanisme berfokus pada pandangan dunia yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban global melampaui batas-batas negara. Ini berarti memperjuangkan nilai-nilai yang dianggap universal seperti asasi manusia, keadilan, dan juga kesetaraan. Nah, dalam skala global. Sementara itu, pendekatan advokasi lebih terkait dengan tindakan langsung yang berorientasi pada perubahan sosial atau keadilan dalam konteks spesifik. Nah, advokasi bisa saja fokus pada isu-isu global atau kelompok tertentu. Sementara kosmopolitanisme cenderung menekankan
prinsip yang universal. Lalu selanjutnya universalisme versus relativisme. Nah, universalisme ini mengacu pada keyakinan bahwa nilai-nilai atau hak tertentu seperti hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang budaya atau lokasi geografis. Sedangkan relativisme ini menekankan bahwa nilai-nilai harus dilihat dalam konteks budaya atau lokal mereka, karena norma dan nilai-nilai setiap masyarakat itu berbeda. Dalam konteks global citizenship, ketegangan ini terlihat antara memaksakan nilai-nilai universal dan menghargai perbedaan budaya. Yang terakhir itu hak asasi manusia versus partikularisme lokal. Jadi hak asasi manusia ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Namun partikularisme lokal ini menekankan bahwa ada hak atau nilai-nilai khusus yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu yang dapat saja bertentangan atau tidak diakui secara universal. Nah, partikularisme ini dapat muncul dari perbedaan budaya, agama, atau adat setempat yang memberi warna berbeda dalam praktik hak asasi manusia dalam konteks tertentu. Oke, itu saja pemaparan mind mapping yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.